Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Susanti dari kelas A617. Ingin menyampaikan proposal penelitian dengan judul Upaya Guru Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SLB PGRI Minggir. Langsung saja bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, peserta didik dalam tingkat SD atau MI itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, karena masih ada yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun intelijensinya. Lalu, karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki problem atau masalah dalam belajar yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, yang berat ini maka perlu bantuan dari orang lain maupun guru. Contohnya seperti anak dalam keterbatasan fisik, mental, ataupun intelijensinya tadi. Nah, keterbatasan fisik, mental, ataupun intelijensinya ini biasa dikenal dengan sebutan ABK, anak berkebutuhan khusus, atau istilahnya anak cacat atau luar biasa. Nah, ABK ini merupakan anak yang pertumbuhan dan perkembangannya itu mengalami kelainan fisik, mental, maupun intelijensinya yang membutuhkan pendidikan khusus. Keterbatasan ini mempengaruhi kegiatan belajar, misalnya dalam proses interaksi antara anak-anak yang lain maupun dengan guru. Proses interaksi ini dalam berkomunikasi ABK terhadap guru maupun orang lain memerlukan keterampilan berbahasa, karena bahasa itu merupakan komponen penting dalam berkomunikasi. Di SLB PGRI Minggir ini merupakan lembaga untuk anak berkebutuhan khusus, di mana di sana terdapat anak tunagrahita yang memiliki kelainan intelijensinya di bawah rata-rata. Menurut informan, mengemukakan bahwa meskipun kecerdasannya itu di bawah rata-rata, tidak semuanya mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Bahkan ada anak ABK tunagrahita yang menjuarai lomba puisi. Maka dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti upaya dan strategi guru dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis tunagrahita. Nah, fokus penelitian ini difokuskan pada upaya guru meningkatkan keterampilan membaca dan menulis pada anak berkebutuhan khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SLB PGRI Minggir. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya guru dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak berkebutuhan khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia di SLB PGRI Minggir. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa saja sih upaya guru dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita di SLB PGRI Minggir. Nah, paradigmanya itu menggunakan paradigma naturalistik, menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala, maupun deskripsi tentang fenomena bersifat holistik dengan meneliti bagaimana upaya guru dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak berkebutuhan khusus. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi semua siswa dan sebagai hasil referensi dalam upaya pengadaan inovasi pembelajaran bagi guru. Yang kedua, bagi guru khususnya untuk penanganan pada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis dan menjadi bahan masukan dan menambah wawasan keilmuan mengajar. Lalu bagi siswa sendiri mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Yang keempat, bagi peneliti menemukan cara dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Pertama adalah keterampilan membaca dan menulis. Lalu pengertian membaca adalah keterampilan untuk mendapatkan informasi, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Lalu ada indikator membaca, yaitu membaca dengan lafal dan intonasi yang benar, lalu memahami isi bacaan. Yang ketiga, membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi kata-kata kalimat. Yang terakhir, membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi kata-kata kunci di bacaan yang agak panjang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip membaca. Yang pertama adalah pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Yang kedua, strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Lalu yang terakhir, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Selanjutnya ada tujuan membaca. Tujuan membaca tentunya untuk kesenangan, lalu memperoleh informasi dan memperoleh informasi lisan maupun tulisan, lalu memperbarui pengetahuan suatu topik.
Selanjutnya ada manfaat membaca. Manfaat membaca yaitu meningkatkan pengembangan diri siswa. Dengan membaca, siswa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga daya nalarnya berkembang dan berpandangan luas yang akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu selanjutnya pengertian menulis. Menulis adalah membuat huruf, angka dengan pena atau sebuah kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai subjek dan menentukan cara penulisannya sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami. Lalu ada indikator menulis. Yang pertama adalah membaca huruf, kata, dan kalimat, lalu menuliskannya dengan benar dan dapat dibaca oleh orang lain. Lalu ada tujuan menulis sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Menurut Kusumaningsih, tujuan menulis ada tujuan penugasan, tujuan altruistik, ada tujuan persuasif, ada tujuan informasional dan penerangan, lalu tujuan menyatakan diri dan tujuan kreatif, lalu terakhir tujuan pemecahan masalah. Selanjutnya, pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pengertian ABK. ABK mencakup anak yang memiliki kelebihan atau keunggulan dan anak yang memiliki kekurangan. Nah, ABK yang memiliki kesulitan belajar atau kekurangan ini dikarenakan karena kelainan fisik, mental, emosi maupun intelijensinya. Nah, pada tingkatan intelijensi seseorang pada tunagrahita itu memiliki tingkatan EQ. Tunagrahita ringan memiliki EQ 70-55, tunagrahita sedang 55-40, tunagrahita berat 40-25, dan tunagrahita berat sekali mencapai kurang dari 25. Lalu ada klasifikasi ABK. ABK yang bersifat sementara itu mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal dikarenakan anak mengalami trauma, seperti itu. Lalu ada ABK yang bersifat permanen. Mengalami hambatan belajar karena faktor internal seperti contohnya kehilangan fungsi penglihatan, kecerdasan maupun kognitif, motorik dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sekolah luar biasa atau SLB adalah layanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus secara inklusif berupa satuan pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Nah, SLB ini memiliki unit kelas berdasarkan kelainannya. Misalnya seperti SLB A untuk tuna netra, SLBB untuk tuna rungu, SLBC untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa, SLBE dan untuk tuna laras. Lalu pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya strategi pembelajaran untuk anak tunagrahita, yaitu strategi pembelajaran diindividualisasikan. Lalu strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran modifikasi tingkah laku. Tujuannya ya untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Lalu penelitian yang relevan adalah kesiapan guru kelas dalam menangani ABK di SDN Pojok Kabupaten Sleman. Nah, ini contoh judul skripsi. Persamaannya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi. Lalu perbedaannya yaitu penelitian di SD inklusi itu dalam pemberian layanan bagi ABK, sedangkan yang akan diteliti adalah upaya guru meningkatkan keterampilan membaca dan menulis pada anak tunagrahita di SLB PGRI. Lalu judul kedua adalah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak tunagrahita ringan di kelas 3 di SLB Sabiluna Pariaman. Nah, persamaannya masih sama yaitu menggunakan metode kualitatif deskripsi. Lalu perbedaannya adalah penelitian tersebut itu subjeknya pada tunagrahita ringan, sedangkan yang akan diteliti yaitu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis untuk tunagrahita mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan penelitiannya yaitu apa saja upaya guru dalam meningkatkan keterampilan dan membaca dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SLB PGRI Minggir. Bab 3 yaitu metode penelitian. Latar penelitiannya, penelitian dilaksanakan di kelas 4 tunagrahita di SLB PGRI Minggir yang berlokasi di Jalan Nyangringan, Sendangrejo, Sleman, Minggir. Lalu subjeknya dalam penelitian ini adalah orang yang diambil dalam penelitian ini atau memberikan informasi, data seperti kepala sekolah, guru kelas, dan siswa. Lalu cara penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dalam menganalisis tentang peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, pemikiran seseorang. Lalu data dan sumber data.
Data diperoleh langsung pada guru kelas 4 di SMP PGRI Minggir didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data anak ABK tunagrahita. Lalu sumber data primernya didapat langsung oleh informan atau narasumber seperti guru, kelas, dan kepala sekolah. Lalu sumber data sekundernya, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dokumentasi, RPP, hasil evaluasi, lalu faktor pendukung dari sumber primer lah. Yang D, teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Observasi dilakukan di lokasi, seperti mengobservasi lokasi, proses belajar, keadaan siswa, sarana prasarana di SMP PGRI Minggir. Lalu wawancaranya itu mengetahui cara guru upaya dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Lalu dokumentasinya itu foto, video maupun rekaman suara yang mendukung data observasi dan wawancara. Analisis data. Pertama, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu reduksi data.